peserta pelatihan neuroscience di PAUD. Kita masuk pada topik keempat yang akan melihat relasi antara kurikulum dan profil kematangan kerja otak pada anak. Dalam kurikulum yang kita gunakan sebagai kurikulum standar dari kurikulum nasional, di sana telah tersedia standar tingkat pencapaian perkembangan STTP. Standar tingkat pencapaian perkembangan dibagi dalam 6 aspek. Tentu rekan-rekan peserta pelatihan yang adalah tenaga pendidikan mengenal hal ini. Namun mari kita sebutkan satu persatu untuk teman-teman peserta yang merupakan pendamping anak, orang tua, atau Anda-Anda yang berminat mengenal bagaimana menemani anak dalam persiapan masa belajar. Dalam STPP, standar tingkat pencapaian perkembangan, ada aspek yang disebut dengan agama dan moral. Kedua, aspek fisik motor. Ketiga, ada aspek sosial emosi. Lalu kognitif dan bahasa. Serta yang keenam, seni. Dalam pembahasan, seni akan menjadi aspek yang terintegrasi dengan 5 aspek terdahulu. Satu demi satu dari aspek ini kemudian diuraikan dalam turunannya yang akan dikenal dengan kompetensi inti. Kompetensi inti akan membahas setiap aspek tersebut dalam kompetensi sikap spiritual, sikap, perilaku, ekspresi, tampilan dalam konteks spiritual, kemudian sikap sosial, interaksi, lalu tentang pengetahuan dan keterampilan. Setiap kompetensi inti ini diuraikan kembali untuk diperoleh kompetensi dasar. Itu adalah bagian-bagian yang dikembangkan agar kita mengenal perjalanan, perkembangan, dan dapat mengetahui progresnya, ukurannya, levelnya. Ya. Nah, bagaimana sekarang setiap bagian dari kompetensi ini kita kenali dari perkembangan fungsi otak anak. Dalam pencapaian perkembangan fungsi otak anak untuk agama dan moral yang diletakkan di pertama, justru bagi perkembangan di neuroscience itu diletakkan pada urutan yang lebih berjalan kemudian. Saya tidak akan katakan paling bawah, tapi dalam perjalanan kemudian. Untuk mencapai perkembangan agama dan moral, tentu saja akan dibutuhkan terlebih dahulu perkembangan pada aspek gerak. Dalam topik terdahulu, peserta pelatihan sudah mengetahui tentang perkembangan kematangan gerak seperti yang diingatkan lagi di sini dari teori Gallagher. Dari perkembangan kematangan gerak dipadu dengan pengetahuan tentang agama, tentang moral, norma, maka anak akan memunculkan gerak yang bersesuaian dengan kompetensi inti pada sikap, agama, dan norma. Lalu, setelah gerak, perkembangan kematangan sosial emosi, seperti yang disebutkan dalam topik ketiga, bagaimana semua komponen kerja di otak akan melakukan sebuah proses supaya terjadi pengendalian emosi. Nah, pada pengendalian emosi, tercapailah kombinasi dengan gerak menjadi perilaku. Tentunya ada pengetahuan yang masuk sebagai tema, wacana. Di sanalah awal kognitif bagi anak-anak memadukannya. Atau dalam bahasa kita akan disebut integrasi. Dan rekan-rekan, perkembangan ini kemudian akan menjadi tahapan awal keberbahasaan atau komunikasi.
Nah, perpaduan inilah yang akan menghasilkan kompetensi agama dan moral. Maka sekarang tentu rekan-rekan dapat mengetahui di mana perbedaan pada perkembangan seorang anak dan merencanakan program untuk melakukan stimulasinya. Kami tampilkan alur terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kita semua menuju pada satu target, sebuah impian bersama bahwa kita terus melatih, mendidik, mengembangkan anak muda cinta bangsa dan negara. Nah, untuk mencapai indikator dalam profil pelajar Pancasila, rekan-rekan peserta pelatihan, Anda mengurutkan STTP dengan pengetahuan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian memberikan muatan-muatan pembelajaran dengan tema, subtema, mengatur alokasi waktu. Namun pada bagian ini sekarang Anda kombinasikan dengan pengetahuan akan profil kematangan kerja otak anak. Maka Anda sudah menyusun kegiatan harian yang sekaligus mematangkan fungsi kerja otak dan menuju pencapaian pada kompetensi sesuai perkembangan usia menuju karakter pelajar Pancasila. Kami harapkan rekan-rekan peserta pelatihan dapat sekarang menyusun program pembelajaran, rancangan kegiatan harian dan selanjutnya serta evaluasi yang sesuai berpusat pada perkembangan anak.